seluruh permata GBKP yang terkasih, di minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, agar senantiasa kita juga mempersiapkan waktu kita untuk dapat menerima dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi PA Permata di minggu ini. Ada baiknya pada kesempatan ini kita tidak lupa akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Melalui pertolongan yang Dia berikan bagi kita, kita dimampukan untuk dapat melakukan dan merenungkan, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Izinkan kami pada saat ini untuk dapat menyampaikan suara kebenaran-Mu. Pimpin kami melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kekurangan kami. Sebab sampai saat ini kami bersyukur dan berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini dari kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kami akan membacakan firman ini kepada kita. Demikian firman-Nya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman kita yang menjadi tema di PA Permata di minggu ini adalah Be Salt and Light. Kalau kita berbicara tentang garam dan terang, ini satu pengajaran Yesus yang tidak asing lagi bagi kita. Mulai dari sekolah minggu sampai sekarang. Mungkin Permata GBKP sudah sering sekali mendengar pernyataan garam dan terang. Tapi satu hal yang perlu kita ingat. Bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi garam dan terang perlu selalu diingatkan kepada kita. Karena ada kalanya dan tantangan dunia ini, tantangan zaman ini menjadikan garam itu tidak asin lagi dan membuat terang itu tidak bercahaya lagi. Oleh karena itu Permata dengan semangat yang berasal dari Tuhan, kiranya seluruh Permata GBKP yang tetap setia bergabung bersama channel YouTube kami, agar senantiasa biarlah melalui pertolongan Tuhan, biarlah kiranya melalui kesediaan dan kerinduan hati saudara-saudara sekalian, kita dimampukan dan dijadikan menjadi peran dan menjadikan diri kita sebagai garam dan terang. Bagaimana caranya? Tentu kita memasuki ke perikop kita. Satu hal yang perlu kita pahami, bagaimana peran sebagai garam. Garam itu tentu secara umum kita sudah tahu banyak sekali manfaatnya. Karena kehidupan manusia, kita tidak bisa hidup tanpa ada garam. Peran garam itu tentu banyak sekali mensupport, baik untuk kesehatan, makanan, pengawet, dan lain sebagainya. Dan garam ini sangat berdampak memberi rasa. Bagaimana garam ini bisa kita pakai ataupun kita analogikan tentang kehadiran diri kita seperti pengajaran Yesus ataupun khotbah di atas bukit. Jadi Permata GBKP, satu hal, peran garam itu di sini adalah bagaimana garam yang dianalogikan itu dapat memberi dampak bagi dunia. Bagi dunia, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk jemaat Tuhan di mana kita ada, tapi bagi dunia. Itulah tugas dan tanggung jawab satu hal yang kita emban sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, yang diperintahkan Yesus bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena garam itu tentu dapat memberi dampak bagi dunia ataupun memberi dampak positif bagi dunia. Orang yang menjadikan dirinya menjadi
Hal yang memberi rasa ataupun dampak positif bagi dunia ini adalah orang yang tetap menjaga kehidupannya agar garam itu jangan sempat tidak memberi rasa. Garam itu kalau tidak asin lagi dengan apapun, dengan cara apapun tidak bisa diasinkan. Alamatnya dibuang dan diinjak oleh orang. Oleh karena itu permata, fungsi garam itu bagaimana kamu bisa memberikan aura positif terhadap orang lain, terhadap lingkunganmu, terhadap keluargamu dan lain sebagainya. Izinkan firman Tuhan ini mengetuk hati kita, membuka pikiran kita, agar senantiasa khotbah Yesus di atas bukit menggugah hati kita, menjaga diri kita, agar dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, iman percaya kita, identitas kita sebagai anak Allah tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, kita lihat menjadi terang dunia. Bukan menjadi terang saja, tapi menjadi terang dunia, garam dunia, terang dunia. Artinya misi yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita bukan hanya misi lokal, tapi dunia. Artinya begitu besar harapan Tuhan kepada kita, bahwa keberadaan kita ketika menjadi garam dan terang dunia ini meyakini siapa pemilik hidup kita, orang mengenal Tuhan. Jadi kalau kita melihat terang, seperti yang kita baca di perikop kita, terang yang kita miliki tidak akan mungkin ditutup di dalam tumba, tapi akan diangkat ke atas kaki Dian. Tidak akan mungkin terang itu ditutup di dalam gantang, tapi ditaruh di atas kaki Dian, agar setiap orang melihat terang itu bercahaya. Dan oleh kehadiran terang itu tidak ada lagi kegelapan di dunia ini. Dan setiap orang yang datang kepada terang itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan setiap orang yang datang kepada terang itu akan mengerti jalan keselamatan yang sudah diberikan oleh terang itu sendiri bagi dia. Jadi terang ini mengarahkan kehidupan kita, agar apapun yang kita lakukan melalui perbuatan kita, nama Tuhan dimuliakan. Dalam perilaku kita, perbuatan kita, cara pandang kita, cara kita berbicara, nama Tuhan dimuliakan. Semakin banyak orang mengenal terang itu yang datang ke dunia itu dari diri Yesus Kristus. Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes, terang itu adalah Allah itu sendiri. Dan terang itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan terang itu akan bisa menyinari seluruh kehidupan kita, sehingga kegelapan tidak menguasai kita, ketakutan tidak menguasai kita, tapi terang itu akan menuntun jalan kita berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Dari firman Tuhan ini tentu diingatkan kepada kita sesuai dengan tema kita di PA Permata ini. Bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Itu adalah satu pemahaman yang benar, pengenalan yang benar, bagaimana kita memberi diri sebagai pemuda Indonesia dengan menjadi teladan dalam hal apapun, sehingga orang mengenal Tuhan kita, sehingga orang mengenal Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia ini dari perilaku dan kehadiran kita bagi dunia ini. Sehingga dalam mengikuti PA Permata ini, jadilah permata teladan dalam hal apapun. Seperti Paulus katakan kepada Timotius, jadilah engkau teladan dalam perkataan dan perbuatanmu. Walaupun engkau masih muda, tapi orang tidak akan pandang enteng kepadamu. Karena kemudaanmu, engkau sudah bisa menjadi teladan dalam hal apapun. Itulah bekal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan mau dari bekal yang sudah Dia berikan kepada kita, nama Tuhan di dunia ini semakin diagungkan dan dimuliakan oleh kehadiran kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mari kita melihat di PA Permata di minggu ini sebagai diskusi yang bisa kita lakukan, yang akan kami bacakan dari nomor 1. Baca kembali Matius 5 ayat 13-16. Ini tadi sudah kita baca. Bagaimana pendapat Anda tentang NATS dikaitkan dengan peran Permata GBKP sebagai pemuda dan pemudi Indonesia? Permata GBKP, bagian pemuda dan pemudi Indonesia. Permata GBKP tentu juga memiliki peran sebagai garam dan terang.
sebagaimana harapan Yesus di khotbah di bukit, sebagaimana harapan Tuhan bagi generasi muda, yaitu permata-permata GBKP yang banyak sekali memiliki kemampuan untuk menjadikan dirinya menjadi garam dan terang. Nyata garam itu memberi dampak, nyata terang itu akan menerangi segala kegelapan, sehingga melalui pertanyaan nomor 1 ini, sebagai permata GBKP juga dapat memberi diri. Tidak hanya paham, tapi memberi diri. Itu penting sekali untuk merespon bahan PA Permata di minggu ini. Nomor 2, coba diskusikan teladan apa saja yang dapat Permata GBKP berikan sebagai pemuda-pemudi Indonesia, sekaligus garam dan terang dunia di gereja, sekolah, kampus, tempat kerja, masyarakat. Dan diskusikan apa saja yang menjadi tantangan di dalam melakukannya. Teladan yang bisa diberikan oleh permata tentu banyak hal. Kalau kita lihat begitu banyak sekali godaan dunia ini yang bisa merusak, menghancurkan kehidupan generasi muda. Kalau permata GBKP menjadi garam dan terang, pasti dia tidak terkontaminasi dan tidak terpengaruh oleh kebusukan duniawi, oleh kemajuan teknologi yang merenggut masa depan tidak jelas, oleh hal-hal yang bisa membelenggu kehidupan permata GBKP. Permata GBKP dalam teladan yang dia berikan bagi dunia ini, dia tidak terpengaruh ke dalam narkoba, dia tidak terpengaruh ke dalam judi online dan lain sebagainya, dia tidak terikat oleh penyakit masyarakat dan lain sebagainya. Permata GBKP menjadi garam dan terang. Dia bisa menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah, sebagai kebanggaan Tuhan, sebagai permata Tuhan, sehingga dia menjaga kekudusan hidupnya di mata Tuhan. Dia menjauhkan segala tuntutan duniawi yang merusak masa depan, apalagi untuk merusak nama baik Tuhan di dunia ini. Tapi melalui perilaku kamu, perkataan, pikiran, dan tingkah laku kamu, kamu bisa menjadi teladan dalam hal yang baik, seperti yang dilakukan oleh Timotius juga. Permata GBKP tentunya memiliki tantangan untuk itu. Tantangan ini banyak didapatkan karena di dalam lingkungan tidak menuntun ataupun tidak mendukung kita untuk menjadi teladan. Bisa juga lingkungan kita sangat buruk sekali sehingga kita tidak mampu melawan daripada pengaruh lingkungan, bisa saja. Tapi ingat, ketika orang memiliki tekad dan keinginan yang baik di mata Tuhan, kita akan dimerdekakan untuk melakukan satu yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia, sehingga dunia ini berdampak oleh kehadiran pemuda dan pemudi gereja, mengubah dan memberikan terang yang sesungguhnya bagi dunia kita, agar dunia ini diselamatkan oleh kehadiran orang-orang yang menjadi garam dan terang, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan dekat bagi kami. Izinkan seluruh permata merenungkan firman ini dan memiliki aksi dan tekad yang mereka miliki untuk menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh permata, pekerjaan mereka, studi mereka, jodoh mereka, masa depan mereka, agar senantiasa kehidupan permata diberkati dan disertai oleh Tuhan. Mampukan mereka menjadi garam dan terang Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dan dinyatakan di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.